Ini kayak semacam pentagon gitu yang disusun menggunakan benang rajutan dan dihiasi oleh lilin di sekitarnya. Bentar, berarti anaknya bisa hidup dong guys. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan kembali lagi ngebahas tentang akun TikTok yang penuh misteri. Kali ini cerita yang aku bawakan ini sangat mengerikan, membingungkan, dan bikin kita kayak berpikir gitu loh guys. Dan kalau kalian penasaran gimana sih ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Video pertama dari seorang wanita yang bernama Mary yang memperkenalkan anaknya bernama Whitney. Tidak seperti anak-anak lainnya, dan fakta bahwa dia ini bukanlah orang yang hidup, melainkan terbuat dari benang dan kain. Dan ini mengacu pada nama akun TikToknya yang bernama The Knitted Sun atau anak rajutan. Dan di video pertamanya, Mary ini memperkenalkan si Whitney ini anak rajutannya, dan dia berharap agar semua orang ini mencintainya sama seperti dia. Dan dia percaya bahwa anaknya ini diturunkan ke bumi ini untuk mendapatkan kedamaian dan cinta. Lalu di video berikutnya, Mary ini mengatakan bahwa memilikinya tidak dapat menggantikannya dari kehilangan anaknya yang sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Mary dan Whitney ini anak rajutannya ini kayak udah seperti keluarga yang asli gitu loh. Berarti kita tahu kalau Mary ini pernah kehilangan anaknya di masa lalu dan dia ini tidak bisa move on sehingga membuat kayak replika anaknya gitu. Tapi sebenarnya ini salah guys, karena dia tuh tidak bisa mengikhlaskan orang yang seharusnya tuh udah pergi. Takutnya kan nggak tenang gitu kan nanti di atas sana. Lalu videonya ini semakin lama semakin aneh, karena mereka ini memposting kegiatan sehari-hari mereka seperti nongkrong di rumah, membaca buku, menyusun kegiatannya yang akan dilakukan. Bahkan mereka ini pergi ke museum bersama-sama. Nah, sepertinya Mary ini telah memperlakukan anak rajutannya ini sebagai anak yang asli gitu. Diajak berkeliling-keliling, berjalan-jalan gitu kan. Orang nganggepnya kayak, mohon maaf, ini rada gini gitu kan nih orang. Lalu di video selanjutnya, Mary ini menunjukkan tentang pre-birth atau sebelum lahir. Dan dia menjelaskan bahwa butuh waktu 9 bulan untuk membuat si Whitney ini. Ya, sama seperti dia mengandung ya, 9 bulan membuat boneka rajutan ini. Ya, I don't know, ini gimana dia berpikir bisa membuat boneka anaknya itu. Kan cukup gede gitu ya. Ceritanya semakin menyeramkan dan membuat bulu kita merinding ketika Mary ini ngeposting foto-foto gitu yang menceritakan tentang salju terakhir di Ohio dan dia pengen main salju di luar, bla 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 bla. Lalu penonton ini notice kalau ada sesuatu yang aneh di foto-foto dia. Lalu beberapa penonton notice kalau ada jejak kaki di halaman belakang rumahnya yang menuju ke sebuah garasi. Lalu akhirnya Mary pergi ke sana untuk memeriksanya dan dia menemukan ada satu kayak tali rajutan gitu yang mengikat di gagang pintu garasi itu. Ini cukup aneh banget sih, dan Mary cuma bingung aja dan mengatakan kenapa ini tuh bisa sampai di sini gitu loh. Sepertinya benang itu tuh milik anak rajutannya itu. Dan sepertinya anaknya yang bergerak ke sana kemari. Bentar, berarti anaknya bisa hidup dong guys. Lalu Mary menyadari bahwa salah satu dari benang rajutannya tuh menghilang. Bahkan anaknya si Whitney itu juga gak ada dan dia telah mencari ke seluruh rumah. Tapi tidak ada tanda-tanda dari anaknya itu. Lalu si Mary ini menemukan sesuatu yang membanggongkan. Ini kayak semacam pentagon gitu yang disusun menggunakan benang rajutan dan dihiasi oleh lilin di sekitarnya. Apakah ini sebuah ritual untuk menghidupkan boneka itu? Dan ia menemukan jarum yang telah berlumuran darah mungkin. Dan juga ada manusia salju kecil gitu yang dicat merah, atau mungkin itu darah juga ya guys. Saat itulah Mary memperhatikan kalau jarum rajutannya yang berada di bawah itu tanah itu sudah berlumuran darah. Lalu Mary mengatakan, oh no, apa yang dia lakukan? Dan dia juga menemukan catatan gitu yang bertuliskan, kamu menemukan aku. Akhirnya Mary langsung bergegas kembali lagi ke rumah untuk mencari si Whitney itu, anak rajutannya. Tetapi tidak ada tanda-tanda dari anaknya itu, kemana perginya. Lalu saat Mary mencoba untuk menelusuri rumahnya, tiba-tiba dia tidak sengaja menginjak salah satu krayon dari anaknya itu.
dan dia menemukan sebuah benang dan juga catatan-catatan misterius. Nah, catatan yang pertama ini bertuliskan ikuti aku untuk menyelamatkan diri, dan catatan kedua ini bertuliskan bahwa aku teman. Lalu Mary mengatakan bahwa dia ini tidak bisa membawakan banyak teman kepada si Whitney ini. Lalu tiba-tiba Mary ini mendengarkan suara langkah kaki di belakang dia. Dan dia juga menyadari kalau benang rajutannya ini yang masih di belakang dia di lantai itu tiba-tiba kayak hilang gitu aja loh. Lalu di video berikutnya Mary ini kayak mengupload video, I don't know, semacam simbol-simbol iblis, simbol-simbol Lucifer gitu. Pokoknya serem banget sih guys. Lalu akhirnya Mary ini bahkan pergi ke ruangan bawah tanah dan dia menemukan kayak boneka monyet yang diikat dan digantung di atas gitu. Pada titik ini Mary mengatakan bahwa dia ini sudah tidak peduli sama apa yang dilakukan si Whitney ini, tetapi dia akan tetap memaafkan kok apapun yang terjadi. Nah, di basement ini si Mary ini menemukan foto-foto aneh dan hal-hal aneh yang lainnya. Dia menemukan sebuah foto kayak foto kelasan gitu di tahun 1936 di Benham School di Kentucky sana. Nah, gak hanya satu foto doang guys, dia juga menemukan foto kelas lainnya di Benham High School, lagi-lagi sama, tetapi tahunnya beda, yaitu tahun 1961. Nah, sekarang kita menemukan foto dari 1936 dan 1961. Sejauh ini, aku tuh kurang tahu maksud dari sekolah ini dan apa hubungannya sekolah ini dengan cerita ini. Ya, kurangnya informasi sih guys, jadi kita hanya bisa menerka-nerka. Nah, menurut aku dari petunjuk foto-foto tadi, itu kan ada tulisannya si Whitney. Nah, apakah si Whitney ini adalah orang yang masih hidup dan tinggal di ruangan bawah tanah itu? Mungkin ya guys. Dan di video itu, kita juga menemukan petunjuk terdapat kostum boneka rajutan itu. Dan ini semakin benar kalau si Whitney ini adalah orang hidup yang tinggal di basement rumah. Oh my god, ini serem banget. Ini mengingatkan aku pada film The Boy. Kalian pernah nonton gak film itu? Coba komen di bawah. Lalu tiba-tiba Mary ini mendengarkan suara Mami yang memanggil di basement itu. Lalu kemudian dia kayak melihat ada kayak sesosok bayangan manusia sepertinya di balik kegelapan basement itu. Lalu videonya langsung terpotong dan kita nggak tahu di balik kegelapan itu ada apa. Lalu di video selanjutnya kita hanya menemukan ada tangan dari boneka rajutan itu yang memegang jarum yang berlumuran darah. Dan itulah video terakhir dari Mary yang kita lihat di TikToknya. Lalu di video selanjutnya kita ini tidak bisa mendapatkan update dari si Mary ini. Tetapi kita mendapatkan bahwa ada video di mana dia ini mengaku bahwa ia saudara perempuannya si Mary ini. Lalu di dalam video itu dia ini mengatakan bahwa kakaknya ini sedang tidak sehat dan dia tidak pernah mendengarkan kabar dari kakaknya. Bahkan ketika dia ini mencari kakaknya di rumahnya, tidak ada tanda-tanda dari keberadaan kakaknya, kayak kemana ia pergi. My sister Mary, who you've all been watching with the Knitteds and Wit, my sister Mary is not well. We haven't heard from her in 2 weeks. We did a wellness check call to the local police and they said she didn't appear to be home. I have a spare key, so I went over to the house and she wasn't there. Nothing giving any clue as to her whereabouts. Nothing was out of place. Nothing suspicious. Except this note. Tetapi dia ini menemukan sebuah notes gitu atau catatan yang belum mereka baca. And the note just says, please upload the rest of the videos on this phone. Like I said, my sister has not been well. And her obsession with this knitted thing, I don't know if this is a prank that she's pulling or I'm gonna do as she asked and upload the rest of the videos. Maybe there are answers in there or clues. If you people watching see anything, please let me know. Wherever she is, she took that creepy doll with her because it's not in the house. Not that I wanted to find it. I wish she'd just move on. Lalu, apakah Mary ini benar-benar ditangkap oleh anak rajutannya ini yang ternyata dia adalah manusia yang bersembunyi di balik topeng itu, topeng rajutan? I don't know, kok bisa ya? Lalu bagian yang menarik dari cerita ini tadi, aku tuh pernah mendengar
cerita yang sama persis dengan kejadian ini di dunia nyata ya guys. Nah, cerita ini datang dari wanita yang bernama Maria Forslöch, aduh susah namanya, nanti aku tulis. Dan dia ini berasal dari Amsterdam, Belanda sana. Nah, wanita ini menjadi super viral karena dia ini membuat replika boneka rajutan ini dari anaknya sendiri. Lalu, apakah akun TikTok ini, The Needle Sun ini, mengambil inspirasi dari cerita nyata si Maria ini tadi ya guys? Nah, si Maria ini, si pencipta asli boneka rajutan ini, mengatakan bahwa karena anaknya kan udah gede kan guys, jadi nggak bisa dipeluk, nggak bisa dimanja lagi, nggak bisa disayangi. Makanya dia ini membuat boneka rajutan sebagai pengganti anaknya, kayak begitu aja sih guys. Dan dia juga memiliki semacam kayak perusahaan gitu yang bernama Club Bluk. Club Bluk namanya memang kalau nggak salah baca ya guys. Sekarang ini banyak media yang ngeliput dia karena memang unik ya guys, karena kan jarang banget orang yang mau bikin boneka rajutan yang super gede seukuran manusia. Bahkan anaknya sendiri ini malah seneng guys dibuat replika dari dirinya sendiri. Dan sekarang ini sudah menjadi kayak semacam proyek keluarga, udah menjadi bisnis guys, udah menjadi cuan-cuan. Nah, jadi gimana guys menurut kalian? Apakah beneran akun TikTok itu tadi menjiplak atau terinspirasi dari kisah nyata si Maria susah banget namanya? Ataukah memang ini kejadian nyata dia? But I don't know, gimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Tapi menurut aku ini tuh semacam kayak settingan atau dibuat-buat. Dan itu tuh merupakan seseorang di balik kostum boneka rajutan. Ya, mana bisa sih boneka rajutan bisa berdiri dengan tegapnya? Aku rasa itu di dalamnya ada orang aja sih guys. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan aku tentang akun TikTok yang penuh misteri itu. Dan kalau kalian ada pendapat lain bisa komen di bawah. Dan juga kalau kalian ada ide, saran, kritik untuk video aku berikutnya bisa komen di bawah juga. Karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!